Di era revolusi industri 4.0 yang serba digitalisasi dan otomasi saat ini, sebagai Gen Z dan Gen Alpha kita perlu aware terhadap budaya atau objek historis lokal, salah satunya Menara Kudus. Menara Kudus merupakan salah satu objek historis lokal yang terletak di kota Kudus dan telah berdiri sejak 956 Hijriah. Menara Kudus dibangun oleh Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus dengan konsep yang menyerupai bangunan candi dan kental akan nilai religius dan toleransi beragama. Saat ini saya sedang berada di salah satu objek budaya lokal Menara Kudus yang merupakan salah satu objek wisata religi terdekat dan familiar di kalangan masyarakat. Yuk ikuti perjalanan saya. Agar informasi seputar Menara Kudus lebih kredibel, kali ini kita langsung tanya ke jubir Menara Kudus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih sejarah singkat Menara Kudus ini? Bangunan menara ya, ini sebenarnya tidak lepas dari sosok seorang penyebar agama Islam ya, yang bernama Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan gelaran Sunan Kudus. Jadi bangunan menara ini didirikan beliau ya, yang mana fungsi dari bangunan menara ini adalah sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Jadi azannya berada di atas di atas bangunan menara itu ya, yang dikumandangkan secara langsung setelah penabuhan beduk dilakukan. Tujuannya apa? Agar masyarakat yang berada di sekitar masjid ini bisa mengetahui dan mengerti bahwa sudah memasuki waktu sholat. Bangunan yang berbentuk menara merupakan elemen yang paling menonjol dan unik di kawasan Masjid Kudus. Berketinggian sekitar 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10 x 10 meter, Menara Kudus bercirikan arsitektur Hindu Jawa yang khas. Sementara itu, makam Sunan Kudus beserta kerabatnya ada di bagian belakang kompleks masjid yang terbagi beberapa blok. Uniknya, semua pintu penghubung antar blok berbentuk gapura candi khas budaya Hindu Jawa. Tembok-tembok yang mengitari pemakaman berbahan bata merah yang disusun berjenjang. Ada yang menjorok ke dalam dan keluar layaknya bangunan candi. Kalau untuk batu bata yang digunakan untuk pembangunan menara sendiri itu sudah berbeda atau masih sama sejak awal pembuatannya Pak? Nah, mengenai batu bata yang ada di tubuh menara ya, ini bisa kita sampaikan bahwa ada sebagian yang sudah mengalami pergantian. Jadi untuk perawatan dari bangunan menara itu yang seperti dalam catatan data kita ya, bahwa bangunan menara itu batu batanya pernah diganti, tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang sudah terasa saja gitu, sekitar tahun akhir 70-an. Terus yang kedua itu ya sekitar tahun 2013 sampai 2014 kemarin. Kalau untuk batu batanya sendiri itu didatangkan dari mana Pak? Nah, mengenai kalau kondisi dari batu bata itu sendiri ya, kalau batu bata dahulu itu pada saat zaman Sunan Kudus mendirikan bangunan menara, batu bata itu diproduk dari daerah sini saja gitu. Nah, sementara ini untuk pergantian dari batu bata ya, memang kita mencari batu bata khusus ya, yang mana ukuran terus material dari batu bata tersebut hampir menyerupai dengan batu bata asli pada saat zaman Sunan Kudus pada waktu itu. Jadi memang kita untuk batu bata yang untuk mengalami yang akan digunakan mengganti
bagian dari batu bata yang ada di tubuh menara itu kita datangkan dari daerah Jatirogo. Ya. Ini Pak, konon katanya kan Menara Kudus didirikan dengan batu bata tanpa adanya perekat atau semen. Nah, itu benar atau tidak, Pak? Memang benar. Jadi metode penumpukan batu bata yang ada di bangunan menara, tapi bukan hanya di bangunan menara saja ya Pak, tapi seluruh batu bata yang dipergunakan dalam mendirikan bangunan yang ada di sini ini, metode yang dipergunakan adalah dengan metode penggosokan. Ya. Logikanya pasti orang yang bertanya, apakah setelah digosok itu batu-batu itu akan merekah? Dalam teori, sebelum kedua buah batu bata digosokkan, kedua buah batu bata tersebut direndam dahulu ke dalam air, ya. Dan setelah dirasa air itu meresap ke dalam batu bata, barulah kedua buah batu bata digosokkan. Lah, serbuk halus yang ditimbulkan dari hasil penggosokan tersebutlah yang menjadi perekat. Itu gosok. Setelah bahan penyairnya itu agak mengering, terus direkatkan gitu aja, dan ditaruh dengan posisi yang dikehendaki sesuai profil-profil yang ada. Memang benar, memang tanpa bahan perekat semen, tapi memang pakai bahan-bahan alami ya. Putih telur, setelah itu air kelapa. Konon katanya di bawah Menara Kudus ini ada yang namanya air panguripan atau banyu panguripan yang katanya bisa menghidupkan orang mati. Itu benar gak sih, Pak? Berbicara tentang masalah sumur ya yang ada di bawah bangunan menara itu, memang ada sebuah sumur ya. Dan mengenai tentang masalah airnya yang bisa menghidupkan orang mati, jujur sampai dengan saat ini kita belum pernah membuktikan secara langsung ya. Kenapa? Karena selama ini dari semenjak Sunan Kudus mendirikan mendirikan bangunan menara, sumurnya itu kan otomatis tertutup, ya toh. Nah, tetapi mengenai keberadaan sumur ini yang jelas fungsi dari sumur yang ada di bawah bangunan menara ini adalah untuk mengatur temperatur dari bangunan menara itu sendiri. Nah, logikanya seperti apa? Teorinya begini Mbak, kalau kita berbicara teorinya, air itu kan kalau pada saat panas itu kan akan menguap, ya kan? Menguap ke atas. Nah, sementara bangunan menara ini sebenarnya secara keseluruhan menggunakan batu bata. Nah, pada saat itu uapannya naik, meresap ke dalam batu bata, yang mana batu bata tersebut bisa dikatakan mengalami rekondisi hampir sama seperti awalnya dahulu. Sehingga banyak kalau kita amati ya batu bata yang dahulu maksudnya masih yang batu bata yang masih asli peninggalan bagian Sunan Kudus itu masih bisa dikatakan masih cukup kuat begitu. Sementara yang banyak yang keropos itu kan adalah yang di pinggirnya, rata-rata di atas permukaan tanah itu di atas sekitar 3 meteran itu yang mengalami keroposan gitu. Berarti sumur yang dibangun Sunan Kudus di bawah menara itu sengaja difungsikan untuk merawat batu bata yang ada di atasnya. Itu perkiraan kita seperti itu. Karena kalau untuk membuktikan apakah sumur itu airnya bisa menghidupkan orang mati, sampai sekarang kita belum pernah membuktikan. Walaupun cerita itu memang ada sejak dahulu dari turun temurun hingga sampai saat ini, tapi kita belum pernah membuktikan. Konon katanya kan di Menara Kudus ada yang namanya air sumur banyu panguripan di bawah menara itu benar nggak sih Mbak? Dulu waktu kecil emang ada. Jadi naik di menara, setelah dari masuk ke pintu pertama di bawah tangga sebelah pojok sebelah utara itu ada lubang memang. Ada lubang, pernah tuh saya masukin, saya kasih benang, saya kasih kelereng, saya masukin belakang. Ternyata memang dalam dan basah. Bisa ada airnya ya? Memang betul ada sumur di situ.
Misteri dan kebenaran sumur di bawah menara memang masih menjadi tanda tanya. Namun, keberadaan sumur Banyu Panguripan konon telah ditutup oleh Sunan Kudus agar tidak disalahgunakan. Keberadaan sumur tersebut merupakan bagian dari karomah dari Sunan Kudus sebagaimana yang dipercaya oleh masyarakat golongan tua di Kabupaten Kudus. Menaiki tangga Menara Kudus, arsitektur tradisional Jawa nampak kental terasa pada bagian kepala menara berbentuk limas yang berkonstruksi kayu jati dengan 4 soko guru yang menopang 2 tumpuk atap berbentuk tajuk. Pada ruang bagian atas menara, terdapat beduk dan kentongan yang digunakan sebagai penanda waktu sholat. Sedangkan pada sekeliling tubuh menara tampak ornamen hias dari keramik yang kabarnya merupakan pemberian dan hadiah dari pedagang yang datang. Mengingat kota Kudus di kala itu pernah menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai. Bertolak dari Menara Kudus, kita akan menuju ke Masjid Al-Aqsa Menara Kudus untuk merekonstruksi nilai-nilai toleransi. Memasuki masjid, kita akan disambut dengan sepasang gapura bernuansa Hindu yang dikenal masyarakat sebagai lawang kembar. Pada gapura yang terdapat di serambi masjid terdapat inskripsi yang bertuliskan huruf Arab dan Jawa. Sedangkan pada gapura bagian dalam terdapat tulisan Arab yang menggambarkan angka tahun. Bukti sejarah berdirinya masjid ini tercatat dalam prasasti berbahasa Arab yang dipasang pada bagian atas pengimaman masjid ini. Masjid Kudus memiliki 5 pintu di bagian kanan dan kiri yang menyiratkan rukun Islam. Sementara jendelanya ada 4 buah dan yang besar bagian dalam masjid ada 8 buah berbahan kayu jati. Bentuk masjid yang sekarang sudah tidak sesuai dengan aslinya, terlebih telah direnovasi pada tahun 1918 yang lalu. Pada bagian dalam kompleks masjid terdapat kolam kuno yang dijadikan sebagai padasan atau tempat berwudu. Ada pula pancuran untuk berwudu sejumlah 8 yang diletakkan arca pada bagian atasnya. Jumlah 8 pancuran konon mengadaptasi dari keyakinan Buddha, yaitu 8 jalan kebenaran. Menara Kudus menjadi representasi unsur ketuhanan yang dapat menjadi wujud kesadaran peserta didik akan kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam beserta beragam jenis zat yang berada di dalamnya. Menara Kudus juga menjadi bukti adanya perpaduan atau toleransi yang harmoni antara Islam, Hindu, dan Buddha sehingga dapat dijadikan sebagai sumber atau sarana penguat karakter religius peserta didik. Melalui Menara Kudus, kita juga dapat belajar mengenai konsep zat. Zat-zat yang kita jumpai tadi seperti batu bata dan bagian atap menara yang berkonstruksikan kayu merupakan contoh zat padat. Sementara air yang terdapat di dalam kolam kuno dan di sumur Panguripan yang telah ditutup termasuk ke dalam zat cair. Sedangkan udara yang kita hirup sepanjang perjalanan tadi merupakan contoh zat gas. Dari Menara Kudus kita juga dapat belajar mengenai konsep perubahan wujud zat. Batu bata yang kita lihat sebagai bahan baku bangunan Menara Kudus tadi merupakan salah satu hasil dari proses perubahan wujud zat membeku dari adonan tanah liat cair menjadi padat. Perubahan tanah liat menjadi batu bata tersebut merupakan contoh perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru dan komposisi tidak berubah. Sedangkan proses pembakaran batu bata menggunakan bantuan sekam termasuk ke dalam perubahan kimia karena menghasilkan abu dan terbentuk zat baru. Selain itu, dari sumur Banyu Panguripan Menara Kudus, kita juga dapat belajar mengenai proses perubahan wujud zat menguap, bahwa ternyata proses penguapan dari air sumur di bawah menara tersebut yang ternyata dapat memelihara batu bata yang menjadi bahan utama menara agar tidak lapuk oleh alam serta cuaca. Uap air pada sumur Banyu Panguripan yang terdapat di bawah menara berperan penting dalam mengendalikan suhu agar bangunan dapat bertahan lama. Di
Di sisi lain, proses pembangunan Menara Kudus yang dibangun Sunan Kudus dengan cara menggosokkan batu bata hingga saling menempel sejalan dengan karakteristik zat padat di mana sifat partikel-partikel zat padat mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat, sehingga ketika dua buah zat padat digosokkan kemungkinan dapat menempel satu sama lain. Penggosokkan tersebut akan menimbulkan gaya elektrostatis tarik-menarik antar muatan negatif elektron dan muatan positif inti atom yang menyebabkan timbulnya gaya pemersatu atau kohesi dalam zat padat sehingga batu bata dapat saling menempel. Melalui etnovlog Menara Kudus yang mengombinasikan antara budaya, agama, dan materi pembelajaran konsep zat, diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, aktual, dan aksesibel di tengah era revolusi industri 4.0 dengan tetap aware dan berpijak pada budaya lokal.